Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang integral permukaan lipat 3 dengan mata kuliah kalkulus kubah banyak dan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti MSI. Perkenalkan, saya Zahartun Wardah dengan NPM 220510020 kelas 3A Pendidikan Matematika. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari integral lipat 3 terlebih dahulu. Nah, pengertian integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan integral biasa tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali atau lakukan iterasi integral sebanyak 3 kali. Jadi kalau pada integral lipat 2 sebelumnya kita mengintegralkannya sebanyak 2 kali, kalau lipat 3 mengintegralkannya sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat integral lipat 3. Nah, jadi integral lipat 3 sifat-sifatnya itu sama saja dengan integral biasa maupun integral lipat 2 ya. Untuk integral lipat 3, fungsi yang digunakan itu adalah fungsi 3 variabel. Jadi ini ada X, Y, Z. Jadi f, x, y, z itu adalah fungsi 3 peubah. df ya, df itu diferensiasi volume. Nah, jadi ketika integral ini ya ada konstan C, maka C-nya ini bisa kita letakkan di depan integral ya. Jadi konstan dulu, C dulu baru integral. Ya, sifat ini sama saja seperti sifat integral yang lainnya. Kemudian untuk sifat kedua, ya, integral lipat 3, apabila terdapat dua buah fungsi yang yang dijumlahkan, maka berlaku juga sifat bahwa ini bisa dihitung satu persatu dulu ya. Ini dihitung untuk fungsi f dan fungsi g dihitung terlebih dahulu. Kemudian bisa kita jumlahkan. Kemudian untuk yang ini juga sama. Ya, apabila ada dua fungsi, bisa kita hitung satu-satu, baru kita kerangkan. Oke. Kemudian, jika daerah G merupakan gabungan dari beberapa daerah, yaitu G sama dengan G1 gabungan G2 gabungan G3, dan seterusnya, G sampai Gn, maka ya bisa kita lihat di sini sama seperti tadi. Ini kita bisa hitung satu persatu dulu. Ya, kita hitung fungsi f, fungsi g, baru bisa kita jumlahkan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada integral lipat 3 pada balok. Ya, integral lipat 3 pada balok. Nah, integral lipat 3 pada balok ya. Jadi, ciri-ciri integral lipat 3 pada balok itu apabila nanti batasnya konstan semua. Jadi, kita misalkan ada balok. Nah, balok ini akan dihitung volumenya. Balok ini tuh berada di koordinat R3. Lalu, balok ini dipartisi. Ya, kemudian dihitung nanti jumlah remainnya. Ini sama saja dengan pendekatan waktu mempelajari integral lipat 2 maupun biasa ya. Pada saat menghitung volume dan luas dari balok ini ya. Yaitu kita partisi dulu bangun yang akan kita hitung volume ataupun luasnya. Jadi menggunakan jumlah remainnya
itu hanya pendekatan volume atau pendekatan area atau luas. Nah, kemudian eh, kemudian ini seperti tadi ya, jumlah remainnya ada X, Y, Z. Ini kalau balok rumusnya kan P kali L kali T. Nah, ini tuh dikali dengan delta VK. Kemudian jika limit ini ada, maka dikatakan fungsi W sama dengan f(x, y, z) terintegralkan secara Riemann pada balok B. Ya, jadi ditulis sebagai berikut ya, sebagai rumus ini. Nah, kemudian ini ya, dV-nya nanti diferensiasi volume berubah menjadi dx, dy, dan dz. Sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius ditulis sebagai berikut. Ya, ini integral lipat 3 atas daerah B, balok. Ya, jadi dV-nya ini diferensiasi volume berubah ke dx, dy, dan dz. Nah, pada integral lipat 3 ini, kita mulai pengerjaannya itu dari dalam keluar. Seperti pada bagian berikutnya. Ini sudah saya beri warna. Nah, di sini integral lipat 3 karena integralnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kenapa dikasih kotak-kotak seperti ini? Di sini saya ingin memberitahu bahwa kita harus mengerjakannya dari dalam ya. Jadi kita ngerjakan dulu dx dulu, x-nya ya, baru kita integralkan yang y-nya dy, baru kita integralkan z-nya dz. Jadi mengintegralkannya itu dari dalam keluar, dari x, dari y, kemudian z. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang rumus integralnya. Jadi rumus dasar integral itu ada integral xn dx. Nah, jadi ini tuh 1. Ini tuh 1. Jadi 1 kali xn dx. Nah, di sini jadi kita mau mengintegralkannya menjadi 1 per n tambah 1. Ya, nilai n ini tambah dengan 1, kemudian x, n tambah 1 tambah c. Nah, untuk biar mempermudah, ya memperjelas, kita akan bahas contoh. Nah, di sini ada integral x5 dx. Ya, ini tuh 1. Ya, cuman karena 1 dia tidak ditulis. Jadi, ini n-nya diketahui 5, ya, sesuai dengan rumus ini, maka 1 per n tambah 1, 5 tambah 1, x, n tambah 1, ya, 5 tambah 1. Jadi, tambah c, sehingga menjadi 1 per 6, x6 tambah c. Nah, jadi ini untuk mengingat kembali cara pengerjaan integral sebelum lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah integral lipat 3 dari daerah B. B itu balok. X pangkat 2 YZ dV. Diferensiasi volume. Nah, jadi B-nya itu X, YZ. Dengan X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 2,
Untuk Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Kemudian untuk Z lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah, di sini akan kita jawab soal tadi. Nah, jadi dari soal tadi dapat ditulis seperti ini ya. X-nya itu batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Ini Y-nya, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ini Z-nya, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Jadi, untuk keterangan tadi, kita tulis dari yang paling dalam dulu. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengintegralkan yang X kuadrat terlebih dahulu ya. Jadi ini tetap ditulis ya, integral ini. Kemudian tadi kita sudah belajar ya, sudah mengingat kembali bagaimana cara mengintegralkan. Ya, jadi ini tambah 1, ini jadi 2 tambah 1, sehingga 1/3 X pangkat 3, YZ-nya konstan tetap. Ya, ini kita pindah jadi batas atasnya 2, batas bawahnya 1, DY, DZ. Nah, kemudian tetap kita tulis, ini X-nya ini kita ubah. Pertama untuk batas atasnya dulu, jadi 2. Kemudian dikurang 2/3, X-nya kita ganti dengan batas bawahnya 1. Ya, DY, DZ. Kemudian ini 2/3, 8. 1/3, 1 kali 1/3 ya, itu 1/3. Kemudian ini jadi 1/3 kali 8, 8/3 kurang 1/3 ya, YZ, DY, DZ. Nah, nanti ini 8/3 ini per 1/3 itu nanti 7/3. Ya, 7/3. Kemudian selanjutnya kita akan mengintegralkan Y ya. Jadi nanti ini 7/3 YZ. Nah, seperti ini ya. Tadi kan 8/3 kurang 1/3, jadi 7/3 YZ. Selanjutnya kita akan mengintegralkan yang Y-nya. Ya, balik ke rumus tadi ya, sifat-sifat tadi, karena ini konstan, jadi ini bisa kita pindahkan ke depan. Ya, ini kita pindahkan ke depan. Kemudian Y-nya kita integralkan, ya. Jadi 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 1, 2. Jadi 1/2 Y pangkat 2. Z-nya tetap. Dengan batas nih, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. DZ. Kemudian ini nanti Y-nya kita ubah dengan batas atas ya. Jadi 1/2, 0. Nah, ini 0-nya nggak usah kita tulis karena nanti hasilnya adalah 0. Jadi ini saja yang kita tulis. Kemudian ini jadi nanti kalikan 1/2. Nah, selanjutnya karena ini konstan, ini juga bisa dipindahkan ke depan ya. Jadi nanti dikali 7/3 kali 1/2 hasilnya adalah 7/6. Selanjutnya kita akan mengintegralkan yang Z ya. Integral Z dengan batas atas 2, batas bawah 0 dz. Nah, setelah kita mengintegralkan Z, maka seperti ini. Jadi Z kuadrat, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kemudian Z-nya ini kita ubah dengan batas atas. Jadi 2 pangkat 2. Ini 0-nya ini tidak perlu kita tulis karena hasilnya nanti 0. Jadi cukup seperti ini saja. Jadi ini 2 pangkat 2, 4. Ya, jadi
1/2 kali 4. Nah, ini bisa kita coret, ya kan? Jadi 4 bagi 2, 2. 2, 1, 2. Jadi 7/6 kali 2. Ya, 7/6 kali 2. Kemudian ini juga bisa kita coret. 6-nya ini sama 2. Ya, 6 bagi 2, 3. Ini jadi 7/3. Nah, sehingga untuk soal ini jawabannya itu adalah 7/3 ya. Jadi kita kerjakan dulu yang dari dalam ya, X, Y, baru Z ya. Dan ini batas-batasnya juga kita letakkan dari dalam dulu ya. Jadi di sini 2, di sini 1 gitu. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.